sepanjang hari Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyi lagu Besarlah Tuhan. Oke, karena mungkin kita berdiri ya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Allah berlindung dalam naungannya. Dia di pihak kita, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Kita nyanyi lagu sebab Tuhan Maha Besar. Kayaknya harus semangat deh. Mungkin karena mau tidur. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Boleh duduk. Sebelum kita masuk dalam renungan singkat, kita akan menyanyikan lagu. Dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku
melihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Doa renungan Pak Diki. Haleluya, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam ini, kami sambut kita berdiri untuk doa, biar kami boleh meresapi firman ini. Bapak, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, pemeliharaan yang begitu indah dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan, biar hati kami boleh menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Biar segala aktivitas kami, Tuhan, kalau ada yang salah, Tuhan ampuni kami. Kuduskan, melayakan kami, biar kami berkenan di hadapan-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan firman, biar firman-Mu ini Tuhan boleh menolong kami dalam perjalanan hidup kami ke depan. Terima kasih Bapa, urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan. Selamat malam. Pada kesempatan ini saya boleh berdiri di tempat ini. Sebenarnya waktu saya persiapkan renungan ini, ya, sebenarnya saya merasa Tuhan, saya jauh dari komitmen ini. Saya masih belum bisa melakukan ini. Terus di dalam doa saya, tapi ada kekuatan yang dikatakan sampaikan saja itu, nanti saya diberi spirit untuk dapat melakukan apa yang saya akan sampaikan ini. Di sini saya bawakan judul Kokoh, seperti yang tadi kita mainkan ya, Kokoh. Itu Kokoh, jadi nanti Cece. Ya. Ini Kokoh dulu. Kokoh itu komitmen dan konsisten. Di sini saya dapatkan apa itu komitmen. Komitmen adalah keterikatan yang harus ditindaki untuk melakukan sesuatu. Komitmen itu janji untuk melakukan sesuatu. Itu yang saya masih berat sekali karena saya masih jauh dari itu. Tapi janji Tuhan untuk memberikan saya spirit baru untuk saya bisa jalan seperti ini. Ada banyak komitmen yang bisa kita ambil. Ya, misalnya komitmen dengan waktu.
waktu ibadah, waktu untuk doa, sate, saat teduh, komitmen dengan melakukan hal-hal yang baik, komitmen dengan melupakan keburukan orang. Pada kesempatan ini, saya mau bawakan sebuah tema komitmen berbuat baik. Kita baca dalam Galatia 3 pasal 6 ayat 9. Di sana dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Di terjemahan lain katakan, janganlah kita menjadi bosan melakukan hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Janganlah kita menjadi lelah berbuat baik. Jika musimnya tiba, kita akan menuai, asalkan kita tidak menyerah atau berputus asa. Mengapa kita harus berbuat baik? Yang saya tulis di sini karena kita ini made in Yesus. Dalam Efesus 2 ayat 10. DNA Yesus ada di dalam diri kita. Kita harus mengikuti jejak Yesus. Yang kedua, saya tulis di sini, kita sudah banyak menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi kita harus salurkan kebaikan itu kepada sesama kita. Kalau kita tidak tahu, kita tidak mau berbuat baik, kan? Itu sama dengan kita tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saya teringat, kalau kita banyak menerima kebaikan Tuhan, lalu kita tidak salurkan, itu sama seperti laut mati. Laut mati yang ada di Israel, Palestina, perbatasan Palestina dan Yordania, itu hanya dapat menerima saja, menerima sementara tidak disalurkan. Itu kadar garamnya sangat tinggi, tidak ada tumbuhan yang bisa hidup, tidak ada ikan-ikan yang bisa hidup di sana. Jadi kalau kita tidak bisa menyalurkan kebaikan Tuhan, itu kita bisa mati rohani. Yang ketiga, saya katakan, kenapa kita harus berbuat baik? Karena peluang untuk berbuat baik tidak selalu ada. Galatia pasal 6 ayat 10. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Jadi ada satu kesempatan kita tidak bisa berbuat baik lagi. Kita tidak dipanggil untuk hidup asal-asalan, tapi hidup dengan tujuan. Kita orang percaya hidup dengan mata terbuka lebar akan kesempatan yang Tuhan berikan. Tidak selamanya kita kuat, mampu dan sehat untuk hidup jadi berkat. Selama masih ada waktu, berarti kesempatan berbuat baik adalah anugerah dari Tuhan. Tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku kepada siapa kita harus berbuat baik. Berbuat jahat bukanlah pilihan kita, meskipun kita diperlakukan dengan jahat. Mengapa? Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sama dengan 1 Tesalonika 5 ayat 16.
1 Tesalonika 5:22, jauhkan dirimu dari segala yang jahat. Dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu. Lukas 6 ayat 27, itu juga. Jadi komitmen itu harus dibarengi dengan konsisten. Itu yang saya beri judul kokoh. Komitmen dan konsisten. Kalau konsisten saya dapatkan di sini tetap tidak berubah-ubah, selaras dan sesuai. Dapat diartikan sebagai sikap dan perbuatan yang tidak berubah-ubah. Konsisten digambarkan sebagai sesuatu yang dilakukan dengan cara yang sama untuk waktu yang lama. Pengertian konsisten adalah melakukan sesuatu kegiatan secara terus-menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur batasan yang telah ditentukan maupun sesuai dengan ucapan yang telah dilontarkan. Marilah kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik dengan motivasi yang benar, yang berujung pada nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah renungan yang kita bisa renungkan pada malam hari ini. Tuhan berkati. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Firman-Mu sudah kami sampaikan Tuhan, yang mengajar kami, mengajak kami untuk terus berbuat baik. Berbuat baik dengan motivasi yang benar. Haleluya. Karena kami tahu Tuhan, jikalau kami berbuat baik, Tuhan, pahala, upah Tuhan sudah sediakan bagi kami. Asalkan kami menjalankannya dengan motivasi yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sadar bahwa tidak selamanya kami punya kesempatan untuk berbuat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menghargai hari-hari yang masih ada yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami untuk dapat menyembah, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kami semua, berkati firman-Mu, jadikan rema dalam hidup kami, supaya firman-Mu ini Tuhan, haleluya, jadi berkat dalam perjalanan hidup kami ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan, sepanjang malam ini kami serahkan segenap hidup kami dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, kami boleh bangun besok dengan tubuh yang sehat. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu, kembalikan tenaga kami. Haleluya, demi dirilah yang tadi kami sudah gunakan Tuhan, kembalikan Tuhan, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terpuji nama Yesus buat selama-lamanya. Ini doa syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah.
minta untuk berdiri dan penutup dibawakan oleh pendeta Laudi dengan nyanyi lagu Adiki. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita satukan doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang hari ini. Kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan yang Maha Tinggi. Kami sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu yang mengingatkan kami atas setiap kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali ke kamar kami masing-masing. Bahkan kami ada beberapa teman kami juga akan pulang ke rumahnya masing-masing. Tuhan, tutup musuh kami dan kuat kuasa darah-Mu, dan biar kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya dalam kondisi tidur pun Engkau memberkati kami. Oleh karenanya kami percaya hidup kami akan direnyahkan. Kami diberikan mimpi yang indah, mimpi tentang Tuhan Yesus dan segala kebaikannya. Terima kasih Bapa, Engkau sertai teman-teman kami yang akan kembali ke rumahnya. Tutup bungkusnya kuat kuasa darah-Mu, sertai perjalanan mereka tiba di rumah mereka bersama dengan keluarga tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berkati umat-Mu ya Tuhan. Dan inilah doa syukur kami ya Tuhan yang kami bawa, yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu keluarga Klik, kita akhiri ibadah. Dengan ibadah ini kita akhiri aktivitas kita untuk hari kedua di tempat ini. Dan sebentar ada acara malam, ya acara masing-masing karaoke. Iya, karaoke katanya. Jadi untuk Selasa besok kita mulai pukul 6 sampai jam 9 itu ada doa masing-masing. Kemudian ada jam 9 pagi kita sarapan. Sarapannya besok apa? Nasi goreng atau apa? Saya kayak nasi goreng. Sebenarnya ada bubur Manado itu, tapi nanti kita lihat doa sarapan nanti Ibu siapa ini? Yang makan siang kita itu ikan nasi lombok dengan campur. Kemudian setelah makan siang kita bisa break dan mempersiapkan diri untuk kembali ke rumah masing-masing. Selesai itu pengumuman pada malam hari ini. Selamat menikmati acara malam. Tuhan Yesus memberkati.